Assalamualaikum, apa kabar para survivor? Jadi, gimana laga perdana tanpa Amorim? Sekarang dipimpin oleh Darren Fletcher selaku interim. Hasilnya ya nggak beda-beda amat dengan permainan di Ruben Amorim. Cuman formasinya fix dipindah ke 4-2-3-1. Skornya 2 sama. Hampir menang. Sesko kali ini mencetak brace, mantap. Oke, untuk formasi kemarin kita udah prediksi, ternyata sesuai. Lamen penjaga gawang, kemudian di belakang ada Luke Shaw, Martinez, Eden Heavens, Dalot, sama di tengah double pivot Ugarte dan Casemiro. Kemudian Dorgu, Bruno, sama Cunha. Cuman untuk Dorgu sama Cunha itu di switch ya. Cunha selama ini kan kiri terus. Nah, sekarang dia di kanan, Dorgu yang di kiri. Agak bingung juga, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini uji coba pertamanya Fletcher ya. Kemudian di depan ada Sesko. Nah, di bench kelihatan nih pemain kesayangan kita semua yang mendadak sembuh, Kobe Mainu, si Freedom Fighter Jilid 2 itu yang abangnya pakai baju Free Kobe Free Kobe Mainu apa Free Mainu gitu. Kampret emang. Nah, terus untuk Bruno Fernandes, dia bisa bermain lagi, sudah sembuh biar meskipun nggak 90 menit, dan langsung kasih assist. Dia emang kapten dan pemain paling terbaik sih sejauh ini pasca era Ferguson. Nah, untuk pertandingan ya di babak ke-1 itu sebenarnya agak kurang ya guys menurut aku ya. Kayak lemes begitu mainnya. Kayak nggak jelas, lepas lah bolanya, terus kayak ya nggak jelas lah gitu kan. Jadi awal-awal udah kebobolan loh ya, gara-gara Eden Heaven mencoba ngeblok bolanya ngelambung tinggi ya, nggak kebaca sama Lamen sih. Nah, habis itu tuh nyerang tuh MU gitu kan. Adalah di babak pertama itu kayak 12 kali syuting ya. Cuman ya sebenarnya Burnley mainnya nggak bagus-bagus sama juga sih gitu. Kita dominan gitu kan, abis ke dibobol itu kan, bahkan hampir gol juga itu. Nah, cuma kayak apes aja gitu lini depannya gitu kan, kayak kurang beruntung. Terus ya shout out juga buat mantan pemain kita yang save-nya bagus banget itu, Martin Dubravka. Sempet ya dia di MU waktu itu. Cuman waktu itu dia di Newcastle. Iya, Newcastle kan. Nah, terus untuk yang atribut lain nih, passingnya lumayan better. Bertahannya sebenarnya juga lumayan sih, kita disiplin ya. Dikit lah ada human error, individual error ya, maklum lah gitu kan. Ya, pas nyerang juga ya banyak kita nyerang gitu, cuman ya gitu tadi apes gitu, kayak ada yang terlalu pelan lah nanduknya gitu kan, ada yang ya di save apa segala macam. Terus ada kejadian yang siapa jatuh itu, Martinez sama itu loh pemain City, lupa, Kyle Walker, cuman nggak ngecek VAR juga kan di wasitnya. Jadi ya kayak gitu, babak pertama agak kagok kayaknya rasanya itu, karena ganti sistem, ganti pelatih juga gitu kan. Nah, babak kedua itu lumayan. Dalam 15 menit pertama Benjamin Sesko itu mencetak 2 gol. Terobosan dari Bruno bagus banget visinya. Sesko first time gitu syuting, langsung di syuting di depan kiper, itu udah one on one banget itu. Kemudian crossing Dorgu ya lumayan lah ya. Kalau sebenarnya itu nanggung, crossingnya Dorgu itu sering nanggung.
kadang bayangin waktu pertama datangin Sesko itu kita ngarepinnya tuh crossingnya tuh umpan tinggi, karena pemain kayak Sesko ya udah kasih bola tinggi aja gitu loh, kasih yang bola pas. Tapi kadang seringnya berapa pertandingan kemarin itu kayaknya nanggung semua umpan-umpan untuk Sesko ya. Tapi ya ini bagus banget volleynya si Sesko ya. Jadi brace buat Benjamin Sesko. Nah, cuman lagi-lagi nih gitu. Tapi nggak bisa juga kita nyalahin ke Fletcher ya. Tiba-tiba Bruno digantikan. Ya mungkin karena mungkin baru cedera gitu kan, jadi belum itu. Bruno diganti, Eden Heaven diganti sama Mason Mount dan Yoro. Nah, baru habis itu melempem nih, melempem lagi. Nah, tiba-tiba gol Burnley, Jadon Anthony itu yang nggak bisa nyalain kiper. Kalau lihat proses serangannya kayak gitu, itu seharusnya masih bisa di cover itu sama back. Jadi 2-2. Kemudian Freedom Fighter masuk Kobbie Mainoo, dan performanya ya sebenarnya biasa aja gitu, nggak ngasih dampak apa-apa sebenarnya dia itu. Kayak kalau kita lihat kayak dulu misalnya Amad Diallo performanya bagus terus dicadangin, fans ngamuk, itu wajar gitu. Nah, Kobbie Mainoo ini emang abis cedera, terus kayak permainannya tuh turun banget, lambat apa segala macam. Iya, sah-sah aja sebenarnya pelatih buat ngecadangin dia gitu loh. Tapi ya kesayangan kita semua, kesayangan fans Manchester United, jadinya apapun yang terjadi dia harus main gitu. Nah, justru pemain akademi, debutan akademi Sealasi, pemain baru debut gitu, sangat promising banget, itu sangat bertalenta banget, hampir aja mencetak gol dari luar kotak penalti ya. Sayang banget itu kena tiang. Ini sorry, agak-agak pilek ya guys ya. Jadi kayak di konferensi persnya Darren Fletcher juga ngomong tuh kan, kayak aku ngomong katanya kan ke Sealasi buat tetap di sisi lapangan dan lakukan aja apa yang pengen kamu lakuin gitu kan. Dia menarik, dia lugas, dia tidak kenal takut, dan dia sering mengalami cedera tuh dalam beberapa tahun terakhir. Tapi saya yakin dia akan menjadi bagian besar dari masa depan Manchester United. Saya yakin hal itu ya. Kita juga yakin abis kita ngelihat performa dia walaupun waktunya singkat gitu ya, cukup menjanjikan, cukup percaya diri. Mari kita lihat apakah nanti dia akan sering diturunkan atau enggak. Karena juga bentar lagi kita hari Minggu malam kita akan jalani FA Cup. Itu lupa, itu melawan siapa, Brighton kalau nggak salah. Iya, Minggu jam 11.30. Buset. Jadi kalau kalah Seninnya males banget. Oke, untuk review pertandingan tadi subuh kayaknya itu dulu aja. Sebenarnya MU lumayan dominan juga, peluangnya banyak banget, 30 shoot. Sayangnya hanya 2 gol aja ya guys ya sampai berakhirnya pertandingan. Kedudukan nggak berubah. Dan King MU kita ini emang suka banget lepasin poin sia-sia, padahal peluang ke Eropa masih cukup tinggi ya. Kita di peringkat 6, sekarang turun di peringkat 7 di bawah Brentford dan Newcastle. Itu bagus. Pertandingan mereka itu kemarin golnya di akhir-akhir babak, di extra time golnya itu memang mantap-mantap itu. Jadi kita 2 poin masih ketinggalan dari Liverpool. Jadi poin dengan Brentford 1 poin, Newcastle sama Liverpool yang di peringkat 4 itu 2 poin, tapi Liverpool belum main. Nah, kita apesnya kita banyak banget imbang. 2 kali menang, 1 kali kalah, dan berapa kali imbang ya tadi. Pokoknya banyak, ntar kita hitung. Ya, Burnley, Leeds, Wolves, terus Bournemouth, West Ham, terus Tottenham, Nottingham,
Iya, itu ya. Tottenham 2, terus kalah lawan Everton 1 kalah, Crystal Palace menang 1 kali menang, West Ham imbang, nah Wolves kita menang, berarti 2 kali menang 1 kali kalah. Nah ini sisanya imbang. Nah, ini ada kalah lawan Aston Villa 2-1 ya. Kemudian menang lawan Newcastle. Jadi kalau kita ngitungnya dari berapa laga terakhir, kita hitung ya, dari Burnley imbang, Leeds imbang, Wolves imbang, 1 kali menang lawan Newcastle, 1 kali kalah lawan Aston Villa, dan 1 kali kalah lawan Bournemouth. 1 kali imbang lagi lawan Bournemouth. Kayak banyak banget ya imbangnya. Jadi lihat aja lah ke depannya gimana Darren Fletcher, mana lawan Arsenal sama City pula lagi kan. Ini sorry gerak kameranya. Jadi habis lawan Brighton tanggal 11, lawan City Sabtu tanggal 17, kemudian melawan Arsenal tanggal 25-nya. Habis itu lawan Fulham, Tottenham, dan West Ham lagi. Mantap jadwalnya. Aduh sorry guys ya, agak hujan. Nah komentar aku pribadi buat pertandingan tadi, moral tim kelihatan banget turunnya, kelihatan lemes. Ya wajar, karena seperti yang beredar di sosial media, pemain-pemain cukup kecewa sama pemecatan Amorim. Ya pasti harusnya ngaruh sih dampaknya, karena pemain ya juga manusia ya, capek-capek adaptasi, capek-capek menyesuaikan dengan formasi, dengan pelatih, dengan taktik. Ya tiba-tiba ganti lagi, ulang lagi adaptasi, ya pusing jadinya. Jadi emang kelihatan banget. Semoga aja nanti waktu udah resmi dengan pelatih yang baru, yang masih belum fix, apakah Ole Gunnar Solskjaer atau Michael Carrick, semoga aja cepat bisa adaptasi dengan sistem baru lagi, dan kita semoga aja ada tambahan amunisi. Tapi intinya manajemen gak jelas. Bahkan ada spanduk di situ, Jim can fix this, yang menunjukkan kepercayaan fans ke manajemen Ineos dan Glazer sangat rendah. Ya memang Ineos bagusnya mundur aja. Glazer out harus selalu digaungkan ya, oke. Jadi gitu aja, gimana menurut kalian? Balas di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Glory glory Manchester United. Semoga kita tetap bertahan ya, tetap survive sampai akhir musim dan kedepannya. Assalamualaikum.